Katanya seneng banget ditengokin sama sahabat-sahabatnya. Ya udah, matanya cuma tadi agak sedikit berkaca-kaca matanya. Ditemani Sule, Raffi Ahmad selamatkan Amarzoni sampai di Nusa Kambangan. Amarzoni kaget kedatangan sang sahabat, langsung menangis. Lebih baik, pasti akan jauh lebih baik. Merinding Sule ungkap kondisi sahabatnya. Ibunda Amarzoni bongkar sebut penyebab kasus Amarzoni. Disebut gegara tak bayar 300 juta. Menohok sosok besar ini muncul, bela Amarzoni, kirim surat pada BNN. Presiden turun tangan siap bantu. Tak ada yang kebal hukum di bawah kepemimpinan Prabowo. Hotman Paris dapat tugas siap keluarkan Amarzoni. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak ada yang kebal hukum. Pengais keadilan. Amarzoni kalau dia pengedar dia udah kaya. Dia aja ditinggal bininya kok saking nggak ada duit gimana. Pengedar itu udah punya apartemen, punya rumah di Singapura. Jadi orang di penjara tuh cuy, bukan 100% orang bersalah semua cuy. Ada yang dijebak. Ya. Raffi Ahmad akhirnya penuhi janjinya untuk menjenguk aktor Amarzoni di lapas Nusa Kambangan. Tempuh 5 jam perjalanan dari perjalanan udara, darat hingga laut. Raffi Ahmad hadir dikabarkan ditemani oleh sang sahabat yang juga komedian kondang Sule dan pastinya dari Dirjen Pas juga BNN. Ya, masuk ke Nusa Kambangan memang tidak sembarang orang, harus dikawal begitu ketat dan bersama pihak lapas. Dalam tayangan berikut, Raffi Ahmad mengaku datang untuk langsung memberikan support kemanusiaan pada Amar. Sebagai staf khusus Presiden, Raffi Ahmad siap selamatkan Amarzoni. Sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Kehadiran Sule di sana rupanya juga bukan tanpa alasan. Sule ikut menghibur warga lapas dengan guyonan-guyonannya. Tentu saja kehadiran Sule dan Raffi membuat Amarzoni kaget. Ia begitu tersentuh, dua sahabatnya datang jauh-jauh dari Jakarta untuk bertemu dengannya. Ya, kondisi Amarzoni sepekan berada di lapas dengan keamanan tertinggi di Indonesia itu membuat masyarakat ikut khawatir. Bagaimana tidak, Amarzoni disatukan bareng kejahatan-kejahatan tingkat tinggi dan hukuman maksimal. Dugaan Amarzoni sebagai pengedar di lapas pun memicu berbagai spekulasi dan kejanggalan-kejanggalan. Termasuk bagaimana barang tersebut bisa lolos. Sosok pengacara ini pun beri pernyataan menohok. Menurutnya, harusnya pimpinan di lapas semua harus diperiksa, bahkan merekalah yang harus dipindah ke Nusa Kambangan. Pasalnya merekalah yang meloloskan barang tersebut. Menurutnya kasus Amarzoni adalah kejanggalan yang membangongkan. Pimpinan-pimpinannya itu yang ada di sana yang bisa meloloskan barang itu periksa juga. Bro, mereka yang dikirim malah Nusa Kambangan. Iya, kejanggalan yang membagongkan. Di sisi lain, ibu angkat Amarzoni membongkar hal mengejutkan. Dalam sebuah tayangan, ibu angkat Amarzoni mengatakan, karena Amarzoni tidak bisa membayar apa yang diminta, maka Amarzoni dipenjara di sana. Pihak Amarzoni pun menyebut diduga ada permintaan dari oknum sebesar 300 juta rupiah. Namun hingga kini pihak Amar masih menyelidiki sosok yang meminta uang tersebut. Harus bayar juga uang, maka dia sudah nggak punya apa-apa, lah dipenjara lah di situ. Sementara itu, kehadiran Raffi Ahmad dan Sule tentu bisa membangkitkan semangat Amarzoni untuk bisa semakin kuat dan yakin bisa keluar dari sana. Tak datang dengan tangan kosong, Raffi beserta rombongan disebut membawakan banyak makanan untuk warga lapas. Khusus untuk Amarzoni, Raffi disebut membawakan banyak baju ganti. Tangis Amar pun pastinya pecah peluk sahabatnya. Ya, tak mudah bagi Amarzoni melewati cobaan yang begitu bertubi-tubi ini. Ia begitu tak menyangka didakwa sebagai pengedar, bahkan dikirim ke pulau yang begitu terpencil, jauh dari keramaian. Kejanggalan-kejanggalan di kasus Amarzoni pun membuat masyarakat ikut miris. Dari perbedaan barang bukti dari Dirjen Pas yang menyebut Amar bukan pengedar, namun jaksa mendakwa temuan 100 gram dari sosok bernama Andre. Hingga tidak didampinginya Amarzoni saat pemeriksaan.
Juga sosok bernama Andre yang diduga bandar besar tidak pernah tertangkap. Lantas benarkah ada skenario jahat yang mengkambing hitamkan Ahmad Zoni? Entahlah. Kasus Ahmad Zoni pun rupanya juga membuat pengacara Firdaus angkat bicara. Ia pun berencana akan menyurati pihak BNN agar membentuk tim khusus menyelidiki kasus ini. Firdaus juga meragukan jika Ahmad Zoni merupakan seorang pengedar. Jika Ahmad Zoni pengedar, pastinya ia sudah kaya. Namun, menurut Firdaus, kenyataannya Ahmad Zoni sampai ditinggal istrinya. Pemindahan Ahmad Zoni ke Nusa Kambangan pun dinilai berlebihan. Nusa Kambangan diperuntukkan untuk bandar besar, kejahatan tingkat tinggi dan ancaman hukuman maksimal. Namun di kasus Ahmad Zoni, mengapa ia berada di sana? Ahmad Zoni nggak, kalau dia pengedar dia udah kaya. Dia aja ditinggal bininya kok saking nggak ada duit gimana? Pengedar itu udah punya apartemen, punya rumah di Singapura, punya rumah di Amerika, itu baru pengedar bandar besar. Mana ada Ahmad buat makannya diminta sama dokter kamu ya? Ramainya kasus Ahmad Zoni benarkah juga sudah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto? Dalam tayangan berikut dengan berapi-api, Presiden Prabowo meminta kepada jaksa kepolisian untuk tak segan menindak anggotanya yang bersalah. Tak cuma itu, dengan tegas Prabowo menyebut jika ia tidak akan ragu membela masyarakat dan tidak ada yang akan kebal hukum di bawah pemerintahannya. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak ada yang kebal hukum. Ramainya kasus Ahmad Zoni pun membuat masyarakat mendorong agar pengacara kondang Hotman Paris ikut membantu mengawal kasus ini. Setelah Raffi Ahmad sampai ke Nusa Kambangan, Presiden Prabowo serukan tak ada yang kebal hukum. Benarkah Hotman Paris kini siap kawal kasus Ahmad Zoni dan yakin di bawah naungannya Ahmad Zoni bisa dengan mudah dibuktikan tidak bersalah? Ya, padahal tinggal 2 bulan saja seharusnya Ahmad Zoni bisa menghirup udara bebas. Angan-angan segera bertemu kedua anaknya pun kini runtuh seketika. Alih-alih bisa memeluk kedua anaknya, justru kini semakin jauh dipindahkan ke lapas dengan keamanan tertinggi. 24 jam dijaga penjaga bersenjata. Sementara itu beginilah kondisi sekitar Nusa Kambangan. Suasananya begitu mencekam jauh dari keramaian. Untuk menuju ke sana saja harus menyeberangi laut. Lokasinya di tengah hutan. Hingga mustahil ada narapidana yang kabur. Dari jauh saja ada penjaga yang mengawasi dari atas menara. Kondisi inilah yang sempat membuat Ahmad Zoni tak henti menangis dan tak menyangka bisa dipindahkan ke sana. Hari-harinya pun dikabarkan tertekan, tinggal di ruangan sempit dan gelap. Kini semua perhatian tertuju kepada Ahmad Zoni. Masyarakat ikut bersimpati. Selebritis ikut memberi dukungan, puluhan pengacara pasang badan. Presiden Prabowo pastikan tidak ada yang kebal hukum. Lantas, benarkah kasus Ahmad Zoni akan menemui titik terang dan Ahmad bisa segera bebas?